Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan, diberikan kesehatan dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi untuk zodiak Virgo, tapi sebelumnya seperti biasa aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general, ini menarik energi dari banyak orang, jadi kalau nggak cocok jangan marah. Bagi yang baru bergabung, bantu aku agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng biar kalau aku ada video-video baru kalian dapat notifikasinya, dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, kita lanjut. Energi apa yang terbaca untuk zodiak Virgo di bulan Desember? Nine of Cups, Page of Swords, Death, Page of Pentacles, Seven of Cups, the Tower, dan di the bottom of the deck ada Judgment. Di Desember ini merupakan awal kebangkitan spiritual buat kamu. Di sini kamu mendapatkan pengampunan dari segala hal yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu mungkin akan ada beberapa masa sulit. Setelah kamu melewati masa-masa sulit di bulan atau tahun-tahun sebelumnya, kamu di sini harus mempersiapkan diri untuk mengalami kebangkitan spiritual, dan kamu harus mengambil pembelajaran dari karma yang telah kamu terima sebelumnya. Kamu harus memperbaiki diri secara spiritual, dekatkan dirimu kepada Tuhan lebih dekat lagi. Ya, dan beberapa keinginanmu mulai terwujud di bulan Desember ini. Setelah kamu mengalami beberapa kesulitan, selain akan kembali bisa meraih impianmu, di sini kamu juga mulai dikenal banyak orang. Kamu bisa manfaatkan ini sebaik-baiknya, tapi ingat, jangan terlalu percaya diri, tapi juga jangan terlalu malu-malu. Jalani aja seperti biasa, seperti kamu melakukan hal yang biasanya aja. Nikmati dan rayakan keberhasilanmu saat ini, bahagiakan dirimu, jalani semua dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini kamu juga diminta untuk bersabar, jaga ucapan, ya, hindari pertengkaran karena itu nggak ada gunanya. Ini juga soal cara kita menyuarakan keadilan. Sebaiknya kamu memilih kata-kata yang baik, ya. Jangan sampai kamu menyakiti hati orang lain, karena kadang kita ini merasa udah menjaga ucapan tapi ternyata bagi orang lain itu menyakitkan. Jadi di sini di bulan Desember ini kamu harus banyak bersabar. Apapun yang terjadi kamu harus lebih tenang. Pikirkan semua sebelum kamu melakukannya. Desember ini merupakan fase penting buat hidupmu, yang akan kamu sadari pengorbananmu ini ternyata nggak ada gunanya, dan tanpa kamu sadari perubahan ini sebetulnya membuka jalan buat kamu untuk sesuatu yang jauh lebih berharga,
yang jauh lebih penting dalam kehidupan kamu. Kamu dipaksa meninggalkan masa lalu dan bersiap untuk mengambil apa yang menjadi peluang di bulan Desember ini. Awalnya mungkin akan sulit ya, namanya kalau nggak terbiasa pasti akan sulit. Tapi kalau dijalani dengan happy, nggak akan terasa sulit. Kalau kamu masih menoleh ke masa lalu, ya kamu pasti akan menolak dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi kan di sini kamu udah nggak bisa lagi menjalani masa-masa sebelumnya. Jadi hidup ini harus terus bergerak maju. Kalau mundur atau stagnan nggak akan berubah, nggak akan bisa ada kemajuan. Jadi coba untuk mengubah cara pikir bahwa akan ada hal baik setelah apa yang harus kamu tinggalkan kemarin, meskipun mungkin ada awal yang terasa sakit ya. Karena untuk berubah orang itu pasti akan ada yang dikorbankan ya. Di sini kamu harus berkorban secara fisik dan emosi untuk meninggalkan sesuatu yang sudah berlalu dan untuk sesuatu yang jauh lebih baik dan bisa membuat kamu sukses. Kamu harus menyadari berkah yang ada di bulan Desember ini. Carilah cara untuk mewujudkan dan mengubah impianmu menjadi kenyataan. Bersemangatlah tentang kemungkinan masa depan dan kamu harus terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan di bulan Desember ini kamu juga banyak peluang ya yang bisa kamu manfaatkan, tapi kamu harus berpikir realistis sebelum mengambil peluang yang ada. Fokus pada satu hal lebih dulu sampai kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamamu. Jangan tergiur untuk mengambil beberapa peluang, tapi akhirnya kamu nggak bisa dapat apa-apa dengan tujuan utamamu. Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang cuma menyita waktumu tanpa menghasilkan apapun. Jadi yang sudah terlihat hasilnya ya itu yang harus kamu lakukan terlebih dulu. Jangan mencoba untuk mencabangkan fokus biar nggak berantakan ya. Mungkin di bulan Desember ini juga akan ada kejadian nggak terduga yang mengobrak-abrik kehidupanmu. Ini bisa berkaitan dengan perceraian, kehilangan ya, kehancuran, kesehatan, PHK, atau kehancuran-kehancuran lain yang bikin kamu trauma, terguncang secara psikis ataupun secara fisik. Dan ini nggak bisa kamu hindari, tapi di sini kamu harus percaya bahwa apa yang hilang akan diganti dengan kebahagiaan. Apa yang kamu alami saat ini merupakan hal yang terbaik untuk kamu, meskipun saat ini kamu merasa sangat hancur, sangat nggak berdaya, tapi suatu saat ketika ada masa di mana kamu sudah mulai menerima segalanya, kamu akan dikejutkan dengan sesuatu yang menurut kamu mustahil untuk diwujudkan. Jadi hadapi aja apa yang terjadi, apapun itu. Tetaplah selalu berpegang teguh pada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Memohonlah kepadanya biar kamu diberikan kekuatan ya. Oke, kita lanjut untuk pembacaan keuangan. Untuk keuangan ada Four of Swords dan Knight of Swords. Mungkin kamu lagi memikirkan soal keuangan kamu. Cobalah untuk istirahat. Kamu mengalami tekanan finansial beberapa waktu dan di mana kamu merasa terbebani oleh tekanan yang terjadi, dan sebetulnya itu hanya pemikiranmu aja, nggak seburuk apa yang kamu pikirkan. Saat ini mulailah untuk buat pembukuan, mana yang perlu, mana yang nggak perlu,
karena di bulan ini ada peningkatan keuangan, ada peluang yang menghampiri kamu dan sepertinya kamu akan mendapat rezeki yang tak terduga. Mungkin kamu cukup khawatir, tapi kamu cukup fokus dan berusaha karena kamu akan mencapai semua tujuanmu dan kamu akan menyelesaikan semua masalah keuanganmu dan akan peningkatan dalam keuangan. Oke, kita lanjut untuk karir. Two of Wands dan Five of Wands. Sepertinya di bulan Desember ini kamu mulai mempertimbangkan karirmu ya, banyak planning, banyak hal yang ingin kamu kerjakan dan kamu harus memilih yang sesuai dengan passion kamu. Dan kamu akhirnya bulan ini bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanmu dan mulailah untuk mengatur strategimu untuk mengerjakan pekerjaanmu. Mungkin kamu harus melalui suatu kompetisi atau suatu persaingan posisi jabatan mungkin ya. Gak usah dianggap serius, ini bisa kamu anggap sebagai pembelajaran, sebagai pengetahuan atau sebagai pengalaman baru buat kamu, biar kedepannya kalau kamu terlibat persaingan nggak lagi kaget dengan kondisi seperti sekarang ini. Tapi di bulan Desember ini kemungkinan kamu sukses itu lebih besar. Oke, kita lanjut untuk asmara. Page of Cup dan Four of Cup. Sepertinya di Desember ini kamu akan memasuki satu jenjang yang lebih serius, bisa itu lamaran atau pernikahan. Kamu mungkin ada ketakutan melakukan kesalahan yang sama seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Tampaknya kamu ada pengabaian aspek terbaik dan paling positif dalam hidupmu, dalam hubunganmu. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan kekurangan dalam kehidupan hubungan kamu, dan mungkin kamu menyesal melewatkan suatu kesempatan. Mungkin kamu terlalu asik dengan membayangkan bagaimana seharusnya hubungan yang kamu bina ya, dan kamu gagal menghargai sebagaimana adanya. Pikirkan apakah ini merupakan hal yang positif dan bagaimana cara kamu mencapai untuk mencintai pasanganmu apa adanya. Untuk yang single, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang ramah, baik hati, penuh gairah, dan mungkin kamu akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dari dia. Tapi sepertinya kamu sedang meratapi kegagalan percintaanmu di masa lalu ya. Ini bisa jadi kamu kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta karena kamu terlalu sibuk dengan masa lalumu, dengan
kegagalanmu di masa lalu. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta. Eight of Swords. Mungkin saat ini kamu sedang merasa tertekan ya. Kamu sedang dalam masalah. Mungkin yang kamu rasakan saat ini merupakan dampak dari pikiran negatifmu. Atau bisa juga karena kamu membiarkan dirimu dikuasai rasa takut. Jadi kamu harus melepaskan diri dari tekanan atau masalah yang saat ini kamu terima, tapi itu balik lagi tergantung dari dirimu sendiri. Apakah kamu mau lepas atau kamu membiarkan dirimu berada di dalam sana dengan tekanan dan masalah. Dan kalau kamu punya tekad kuat untuk melepaskan, maka kamu akan bisa lepas dari segala tekanan dan masalah. Mungkin kamu berpikir nggak bisa merubah situasi, kamu mungkin merasa nggak berdaya, dan kondisimu yang berpikir seperti itu akan menjadi jauh lebih buruk karena kurangnya pengetahuan kamu, kurangnya pilihan dalam hidupmu. Padahal kalau kamu mau cari solusi, apa-apa saja yang bisa membuat kamu terlepas dari segala masalah ya, itu kamu akan bisa melaluinya. Ini tergantung tekad yang kamu punya ya. Kamu mau lolos atau enggak itu. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel Oracle Jawa. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan zodiak yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.